Dadan Hindayana adalah pakar ilmu serangga yang tiba-tiba melompat ke posisi birokrat tinggi sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga yang berkuasa penuh mengendalikan program prioritas makan bergizi gratis. Meski bukan berasal dari kalangan politisi ataupun kader partai, Dadan mendapat kepercayaan luar biasa dari Presiden Prabowo. Bahkan, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, ia telah dianugerahi 2 bintang jasa karena dianggap berperan penting dalam peningkatan gizi masyarakat. Namun, karirnya justru berakhir dramatis. Ia dicopot Prabowo dari jabatannya, ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG, dan diduga meraup miliaran rupiah per hari dari SPPG. Lantas, siapa sebenarnya Dadan Hindayana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam lingkar terdalam Prabowo? Dadan Hindayana adalah seorang entomolog atau ahli serangga yang cukup tersohor di bidangnya. Pada 1990, ia menjadi lulusan terbaik di jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian IPB. Tahun-tahun berikutnya, ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Jerman dengan fokus ekologi serangga, pengendalian hayati dan proteksi tanaman. Dadan kemudian mengabdi sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB dan dikenal sebagai peneliti produktif yang telah menelurkan puluhan publikasi ilmiah. Dadan juga pernah menduduki posisi strategis di IPB dan menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan di Maluku Utara. Kepakarannya membuat Dadan sering dilibatkan dalam berbagai penugasan profesional. Ia pernah menjadi konsultan di Kementerian Pertanian hingga Kementerian Pertahanan. Dadan adalah akademisi sejati. Ia tak pernah menjadi kader partai atau terlibat dalam politik praktis. Namanya bahkan tak dikenal di kalangan politisi atau birokrat. Namun, pengangkatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2024 mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang ahli serangga ditempatkan sebagai pimpinan lembaga yang akan mengurusi gizi anak-anak? Dan bagaimana bisa Presiden Prabowo mempercayakan posisi itu selama lebih dari 2 tahun? Perkenalan Prabowo Subianto dan Dadan Hindayana bermula dari Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus kolega Dadan di IPB yang lebih dulu mengenal Prabowo. Suatu hari, Prabowo sedang mencari ahli tanaman yang bisa mengobati pohon cemara udang miliknya. Pohon yang ditanam di kediamannya itu diserang hama hingga daunnya menjadi layu. Prabowo kemudian meminta saran kepada Rahmat soal ahli tanaman yang bisa menyelesaikan masalah ini. Rahmat kemudian menyebut 3 nama, termasuk nama Dadan Hindayana. Prabowo akhirnya memilih Dadan untuk merawat tanaman kesayangannya tersebut. Salah satu pertimbangannya karena Dadan sering berkunjung ke Kementerian Pertahanan yang saat itu masih dipimpin Prabowo. Sebagai pakar proteksi tanaman, Dadan membantu mengobati pohon kesayangan Prabowo hingga sembuh. Perkenalan dari hal personal ini membuka pintu diskusi sekaligus pintu kepercayaan dari Prabowo. Ia kemudian ditunjuk Prabowo sebagai tim pakar yang turut menyusun visi misi Prabowo Gibran di Pilpres 2024 hingga akhirnya dipercaya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Meskipun sejak awal ia hanya berharap diberi jabatan komisaris di perusahaan negara. Ketika beliau membentuk Badan Gizi Nasional dan ingin menunjuk orang, kemudian di dalam satu forum itu beliau bertanya begini, siapa yang bisa memimpin, yang berani untuk memimpin Badan Gizi Nasional itu? Tiba-tiba ditunjuk. Anda berani nggak? Gitu. Langsung jawab gini, Pak, kalau saya diminta pasti saya laksanakan. Padahal saya bergabung dengan Pak Prabowo itu, saya inginnya tetap jadi tim pakar ya. Ya paling kalau misalnya dapat penghargaan paling jadi komisaris di mana lah gitu. Selama memimpin Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tercatat menerima penghargaan sebanyak 2 kali dari Presiden Prabowo. Pada 25 Agustus 2025, ia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama atas jasanya dalam bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Setahun kemudian, ia kembali dianugerahi Bintang Jasa Utama pada 13 Februari 2026 atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program MBG. Penghargaan ini diberikan Prabowo bertepatan dengan peresmian ribuan SPPG Polri di seluruh Indonesia. Itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG, Pak. 3.000 lele. 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele? 1 lele, Pak. Ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele, betul. Pak, kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. Enggak, Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG.
Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Meski kerap dipuji Prabowo, nyatanya di bawah kendali Dadan, program MBG menuai banyak masalah. Ribuan siswa keracunan, anggaran fantastis untuk pengadaan janggal, hingga temuan penyelewengan dan dugaan korupsi yang melibatkan dirinya. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat setidaknya 33.600 siswa di 31 provinsi telah mengalami keracunan sejak program MBG dijalankan. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi mencerminkan krisis tata kelola program yang semestinya menyentuh kebutuhan dasar anak justru menimbulkan resiko kesehatan. Ironisnya, rentetan kasus keracunan ini seolah dianggap remeh oleh para pemangku kebijakan. Prabowo sendiri menyebut kasus keracunan MBG sangat rendah, hanya sekitar 0,006% dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Tentu ini ironis, program yang berkaitan dengan makanan sudah seharusnya nol toleransi untuk kasus keracunan, bukan malah dilihat hanya sebagai angka di atas kertas. Prabowo juga menuding faktor penyebab keracunan adalah kebiasaan siswa yang tidak mencuci tangan dan tidak menggunakan sendok. Padahal, BPOM sudah mengungkapkan penyebab utama dari kasus keracunan MBG adalah bahan pangan yang terkontaminasi bakteri dan gagalnya aspek sanitasi dan higienitas. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga pernah mengomentari kasus keracunan MBG. Ia mengatakan penyebab para siswa mengalami keracunan karena masih belum terbiasa mengkonsumsi, bukan karena salah dalam pengolahan makanan. BGN sendiri menyebut biang keladi dari kekacauan ini adalah dapur MBG yang baru beroperasi sehingga belum terbiasa memasak dalam jumlah yang banyak. Pada akhir 2025, Wakil Kepala BGN Nanik Sdeyang akhirnya meminta maaf di hadapan publik atas kasus keracunan massal yang dialami oleh ribuan anak sekolah. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga meminta maaf dan menegaskan bahwa kasus-kasus yang terjadi akan menjadi catatan serius. Usai dicopot Presiden Prabowo, mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Pada 2 Juni 2026, hanya beberapa jam setelah meninjau pelaksanaan MBG di Jakarta Barat, Prabowo secara mengejutkan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta 2 wakil kepala, yaitu Lejen Purnawirawan Ludwig Pusung dan Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya. Sehari setelahnya, Dadan Hindayana dan 2 koleganya ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung. Mereka atau yayasan mereka diduga menerima setoran hingga miliaran rupiah per hari dari pengolahan mitra program MBG. Yayasan-yayasan yang terafiliasi atau dikendalikan oleh Dadan CS diatur sedemikian rupa agar bisa lolos proses verifikasi meskipun sebenarnya tak memenuhi syarat. Yayasan ini kemudian menjadi SPBG atau dapur MBG yang bisa meraup insentif miliaran rupiah per harinya dari anggaran MBG yang sangat besar. Selain penyalahgunaan penunjukan yayasan, Kejagung juga menduga adanya markup dan pengadaan barang fiktif untuk program MBG, seperti pengadaan ribuan motor listrik senilai 1 triliun, pengadaan dan pengelubungan harga 32.000 pasang sepatu, hingga ribuan tablet dan televisi yang tidak sesuai kebutuhan. Pasca kejatuhan Dadan CS, BGN dipimpin oleh Nanik Sdeyang, Agustina Rumsari, dan Maijen TNI Trenggono. Nanik Sdeyang adalah mantan jurnalis yang telah lama berada dalam barisan pendukung Prabowo. Dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Pada Oktober 2024, ia diangkat sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan menjabat sebagai Komisaris Independen Pertamina sejak 2025. Nanik juga pernah muncul dalam pusaran kasus berita bohong Ratna Sarumpait pada 2018. Ia adalah orang yang menyebarkan foto Ratna Sarumpait di media sosial, menyebarkan kronologi penganiayaan palsu, dan memberitahukan kabar itu kepada Prabowo sebelum akhirnya terungkap bahwa semua itu adalah kebohongan semata. Rekam jejak itu tak mempengaruhi posisi Nanik. Ia tetap dipercaya Prabowo memimpin lembaga gizi. Sekali lagi, Prabowo menempatkan posisi krusial hanya berdasarkan kedekatan personal dan loyalitas. Pimpinan BGN selanjutnya adalah Agustina Arumsari, seorang birokrat senior dengan pengalaman panjang di bidang pengawasan keuangan negara. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terakhir, ada nama Maijen TNI Trenggono, perwira tinggi militer yang pernah menempati sejumlah posisi penting di lingkungan TNI, hingga Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.